hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Engkau Bapa yang baik, Bapa yang memelihara kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Ajari kami untuk tetap percaya, untuk berharap kepada Engkau bahwa Engkau lah penolong kami dalam kesesakan, dalam masalah, dalam kehidupan rumah tangga kami dan keluarga kami. Kami berterima kasih, kami punya Allah yang peduli, punya Allah yang boleh mengerti akan keadaan setiap anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, kuduskan dan sucikan hidup kami semuanya dan lingkungan tempat ini, sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Engkau yang menguduskan dan menyucikan kami. Kami tolak, patahkan segala bentuk kuasa daripada Tuhan yang mencuri firman Tuhan dari hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya berkat Tuhan menyertai kami. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus bersyukur. Haleluya. Baca katakan Amin. ya, Shalom Melehim. Shalom. Ya, baik, mari di saat ini pada minggu hari ini yang biasanya berapa gereja-gereja merayakan dengan sangat luar biasa, khususnya gereja Katolik ya. Pada hari ini ada yang tahu nggak hari apa? Hari ini adalah minggu terakhir, yaitu Minggu Palma, di mana Yesus mengenang kembali masuk ke Yerusalem. Ya, jadi makanya orang Katolik merayakan, tetapi kita juga sama merayakan juga. Cuman hari Jumat depan baru kita akan masukin kepada Jumat Agung dan minggunya yaitu Minggu Paskah. Tetapi kita mau belajar pada hari ini yaitu tentang kekhawatiran. Ya, yang kemarin hampir sama, tapi masih tertarik dengan masalah kekhawatiran di dalam kehidupan setiap orang yang pada saat ini keadaan semakin mengerikan. Bahkan kalau cerita-cerita ketemu dengan orang, wah bagaimana dan keadaan begini, ya saya hanya bisa, yuk Pak bersyukur, Bu bersyukur. Hanya seperti itu. Tapi mari kita mau belajar. Kita ambil dari firman Tuhan yang ada dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Nanti kita mau membagi referensinya ayat di dalam Matius pasal yang ke-6. 1 Petrus 5 ayat 7, satu ayat saja. Ya. 1 Petrus 5, ya agak belakang dekat Wahyu. Ya. 1 Petrus 5 ayat 7. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat? Sudah dapat, Bu? Baik, oke. 2, 3. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi saya katakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Petrus mengajar untuk kepada kita sebagai orang percaya untuk menyerahkan segala kekhawatiran, masalah yang kita hadapi di akhir-akhir ini dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Nah, untuk menyerahkan kekhawatiran ini tidak mudah. Ya. Contohnya semalam saya merasakan ketegangan di leher saya. Sempat muncul khawatir, Tuhan, jangan-jangan lewat. Karena semalaman sakit sekali pada leher tengkuk saya nggak bisa tidur. Tengkurap, susah napas. Tapi enak buat tidur tengkurap, bisa napas. Saya balik ke atas kepala, lurus ke atas, sakit sekali. Saya karena ingat tahun 2003, saya juga mengalami ketegangan seperti itu sehingga saya lumpuh. Nah ini sempat muncul kembali dalam pikiran saya. Tapi akhirnya saya nyerah sama Tuhan. Tuhan,
Aku percaya engkau sanggup melakukan. Dan itu saya lawan di otak saya. Dalam nama Yesus sampai saya nyanyi-nyanyi. Gak tahu istri saya walaupun udah ngorok. Ya dia bangun lagi. Bagaimana ngeliat suaminya belok kanan belok kiri gitu. Tapi saya tetap percaya. Yesus penolong. Yesus membantu. Khususnya dalam pikiran saya. Karena apa? Ketika orang untuk bebas dari kekhawatiran, yaitu dibutuhkan namanya tekad yang kuat. Dibutuhkan tekad yang kuat untuk melawan kekhawatiran. Karena khawatir itu biasanya muncul yang pertama ada di pikiran kita. Nah, pikiran itu ketika menguasai hidup kita, sudah. Maka kekhawatiran akan muncul. Dan itu pun tadi malam juga sempat saya rasakan. Tapi hanya saya duduk, dengan bersandar saya nyembah Tuhan sebentar. Saya menyanyi dan berserah. Tuhan, aku berserah. Aku percaya besok pagi bisa bangun pagi, bisa beribadah, bisa menikmati hidup. Walaupun saya tidak tidur, tetapi tetap diberi kekuatan sampai sekarang. Itu semua kemurahan Tuhan. Jadi perlu tekad, saudara. Jadi ubah pola pikir kita. Jadi setiap manusia mempunyai kekhawatiran. Gak ada orang yang gak punya khawatir. Itu muncul hal yang biasa. Tetapi ya, kekhawatiran ini jangan sampai terus-menerus menghantui kehidupan kita. Nah, kita mau belajar ada 4 hal cara supaya kita bisa melepaskan dari segala kekhawatiran kita. Ada 4 hal ya yang kita mau pelajari. Jadi tentang kekhawatiran ini ada 4 cara untuk menghilangkan kekhawatiran di dalam hidup kita. Baik khawatir masa depan, baik khawatir untuk rumah tangga kita, kekhawatiran untuk anak-anak kita, teman hidup kita, bahkan apapun cita-cita yang kita rindukan. Kita percaya jika 4 hal ini kita lakukan, Tuhan akan memberi kelepasan. Dia akan memberi jawaban dalam hidup kita sehingga kekhawatiran tidak menghambat kehidupan kita. Baik, yang pertama kita buka di dalam Matius pasal 6 ayat 32. Karena kita mau membuka di dalam ayat ini. Matius pasal 6 ayat 32. Jadi Rasul Petrus menyatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Nah, pertama kali yang harus kita pelajari untuk melepaskan kekhawatiran kita, kita baca bersama-sama di dalam Matius pasal 6 ayat 32. Sudah? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Serahkanlah. Semua itu dicoba. 32 apa 33? 32. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Bukan ya? Oh sorry ya salah Matius saya. 6. Matius 6 ya. Matius 6 32. ayat 32. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Semua itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Iya. Jelas dikatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal. Iya. Orang yang khawatir itu tandanya orang yang gak kenal dengan Allahnya. Orang yang gak kenal dengan Tuhannya. Jadi cara pertama untuk mengatasi kekhawatiran kita, kenali Tuhanmu. Coba tanya sama kiri kananmu, sudah kenal belum kamu sama Tuhanmu? Enggak kenapa? Tanya. Ya. Kalau kita nggak kenal dengan Tuhan kita, maka kekhawatiran akan terus muncul. Banyak orang Kristen ditanya, siapa Tuhanmu? Tuhan Yesus. Betul ya? Siapa Tuhanmu? Sudah pernah salaman dengan Tuhan Yesus? Sudah pernah dipeluk dengan Tuhan Yesus? Sudah pernah merasakan kehadiran Tuhan Yesus? Nah, ini yang harus dicari orang Kristen. Jadi tantangan masalah apapun ketika dia mencari, dia mengenal dengan Tuhannya dengan sungguh, ya kan? Dia akan memperoleh kekuatan. Ya, di sini saya bacakan, serahkanlah segala kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Sebab jika Anda tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, maka Anda punya segudang alasan untuk khawatir. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan tidak pernah mengenal Tuhan Yesus itu ya dengan sungguh-sungguh, maka
kekhawatiran akan terus muncul. Kekhawatiran terus akan mengejar kehidupan kita. Wow, ngeri. Bener ngeri. Saya sendiri kalau berpikir ngeri juga untuk berpikir soal kekhawatiran. Bahkan ketika saya waktu menikah, pekerjaan saya pun belum jelas. Punya anak yang pertama dulu juga sama, mengalami hal-hal yang begitu berat. Tapi saya tetap mengimani bahwa Yesus sudah tolong saya. Maka saya pun sanggup untuk melakukannya. Dan saya berserah. Bahkan sampai Stefan bisa lulus kuliah. Itu juga nggak mikir. Ya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, yuk mulai hari ini serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, yaitu kita perlu kenal dengan Tuhan. Banyak orang Kristen hanya tahu Yesus, cerita dari lahir sampai mati pinter. Tapi untuk mengenal Allahnya, untuk mengenal Yesusnya, itu kurang. Nah, cara pengenalan Tuhan dengan baik bagaimana? Bangun hubungan Anda setiap hari. Baik di dalam Anda beribadah, baik Anda dalam bekerja, baik Anda di dalam memuji menyembah Tuhan atau bergereja. Nah, ini ketika Anda bangun terus, maka Anda akan mengenal Yesusmu. Maka Anda tidak akan khawatir. Berapa kali saya menemukan orang-orang Kristen tinggalkan imannya. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Tuhannya. Sehingga ada cowok yang ganteng, dia tinggalkan Yesus demi cowok yang ganteng. Atau jabatan, dia tinggalkan. Kenapa? Dia nggak kenal Allahnya. Kalau dia kenal siapa Allahnya yang benar, wow, tawaran yang begitu luar biasa, dia tidak akan menerima. Kasusnya contoh Daniel. Ketika Daniel diperintahkan, jika ada bunyi-bunyian, ya, katanya Sadrak, Mesak dan Abednego, ketika ada bunyian harus menyembah kepada dewa-dewanya orang Babel. Tetapi apa yang dilakukan? Mereka tetap cari Tuhan. Mereka tetap menyembah Allah walaupun mereka dijeburkan di api yang menyala-nyala, yang luar biasa. Kenapa dia tidak mau melakukan apa perintah raja? Jelas, karena dia mengenal Allahnya yang hidup, Allah yang luar biasa. Jadi mulai hari ini kenali Allah Anda, kenali Yesus secara pribadi, maka hidupmu akan diberkati dan kekhawatiran itu bisa lepas dari hidup kita. Amin. Ya, yang kedua. Ya. Yang kedua di ayat 31 sampai 33 di Matius tadi. Ayo. Matius pasal 6 ayat 31 ayat 33. Sudah dapat? Yuk, 2, 3. Sebab itu janganlah Kamu khawatir dan berkata, apa yang kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, jelas di sini yang kedua, tempatkan Tuhan sebagai yang utama di dalam kehidupan Anda. Tempatkan Yesus di dalam kehidupan kita. Arti kata, ketika Yesus kita tempatkan dalam hidup kita, apa yang menjadi kekhawatiran? Arti kata di sini, Yesus dijadikan sebagai Tuhan, yaitu penguasa tunggal di dalam hidup kita. Kalau dia penguasa tunggal dalam hidup kita, wow, kira-kira apa yang terjadi? Ya, contoh Grace ini, bapaknya nggak kemana-mana, bapaknya nggak kerja, pokoknya taunya duit. Ya, kayak Kevin ya Bu ya, Kevin taunya mie, duit. Padahal maminya nggak kerja. Nah ini yang mengutamakan Tuhan itu, dia mengandalkan Tuhan, dia tahu Tuhannya. Contoh sebagai anak-anak dengan orang tua. Anak-anak itu pokoknya nggak mau tahu keadaan orang tuanya. Yang penting pokoknya minta duit, jajan. Duit, jajan. Duit, jajan. Itu. Jadi nggak tahu orang tuanya nggak punya duit. Tetapi anak itu punya kepercayaan yang sungguh. Yaitu dia katakan Tuhan sebagai
menempatkan Tuhan sebagai yang paling utama di dalam segala kehidupan kita. Jadi kalau begitu kita percaya, ya, ketika kita mulai percaya, kita menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita, nggak usah takut, nggak usah khawatir, ya. Jadi sering kita menyatakan, oh Tuhan sudah ada dalam hidup saya, Tuhan sebagai juru selamat saya, ya kan? Tetapi terus kita menggerutu, terus kita mengeluh dengan keadaan kita, dan kita khawatir dengan apa yang akan terjadi, ya. Ketika itu terjadi dalam hidup kita, oh sengsara saudara, stres. Karena ketika kita melangkah ke depan, kita nggak akan tahu kita akan jatuh, atau melangkah ke depan kita dapat berlian, nggak akan tahu. Nah inilah yang terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Tempatkan Tuhan yang paling utama. Dia yang harus menguasai kehidupan kita, orang yang percaya. Dia harus menguasai hati kita, menguasai pikiran kita. Sehingga apa? Kekhawatiran itu tidak akan muncul dalam hidup kita. Ketika dia nongol, kita bisa katakan, aku punya Bapa yang baik, aku punya Tuhan yang luar biasa, Tuhanku yang mencukupi. Bahkan ada lagu, Allahku kan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi Yesus akan mencukupi segala apapun yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Apalagi di keadaan-keadaan seperti ini, banyak sekali pedagang, bahkan saya ketika mendengar tukang taksi pun telepon mengeluh dengan menangis bagaimana keadaan mereka yang sangat susah. Nah ini keadaan yang terjadi saudara. Bahkan nanti kalau di dalam Wahyu bisa dikatakan secupak gandum sedinar. Wow, ngeri kali. Bakal akan terjadi mengalami ekonomi yang sulit, ya. Ekonomi yang sulit, harga-harga akan mahal. Nah kalau harga-harga mahal, apa yang bisa kita lakukan? Tapi kalau kita tetap percaya kepada Yesus, bahwa dia sebagai yang terutama dalam hidup kita, tetap percaya. Dia akan menolong kita. Sehingga kekhawatiran akan lepas dari kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Ya. Saudara, di sini saya tulis dikatakan gini. Kapanpun kita menggantikan tempat Allah dengan hal-hal lain sebagai pusat kehidupan kita, sebagus apapun hal itu akan khawatir. Jadi apapun yang terutama bukan Tuhan yang kita taruh yang terutama, maka kekhawatiran akan muncul dalam hidup kita. Taruh Yesus. Maka tadi malam saya hanya Yesus tolong, pertolonganmu begitu ajaib, nyanyi. Walaupun sepenggal saya ambil rap, comot saya nyanyi. Nah ketika itu ada kekuatan baru yang Tuhan berikan ketika kita mempercayai Dia seutuhnya, sepenuhnya. Yuk, apapun itu, ya, saudara yang kasih. Supaya apa? Ketika Tuhan berkuasa dalam hidup kita, menguasai pikiran kita, apapun yang kita rindukan, apapun yang kita harapkan, kita buka deh ayat-ayat penolong. Jadi ingat saya di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 17. Yohanes pasal 14 ayat ke-17. Sudah? Yohanes pasal 14 ayat 17. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan Oh sorry, 14 tadi ya? 15, sorry. Yohanes 15 ayat ayat 7, sorry. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7, maaf. Yohanes 15 ayat 7. Ya. 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan. Ya, disinilah kita berelasi dengan Tuhan. Tuhan menyatu dengan kita menyatu dengan Tuhan. Jadi firman Tuhan itu bisa tergenapi dalam hidup kita. Ketika apa? Tuhan yang terutama.
di dalam hidup kita. Maka ada lagu lama yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Jadi ketika Yesus yang menjadi utama dalam hidup kita, firman-firman Tuhan yang sering kita baca, dia akan berikan itu, dia akan munculkan itu, dia akan genapi. Intinya kita ada di dalam Yesus, Yesus ada dalam kita. Bukan cuman apa, bukan seringnya kita hanya nempel pada pokok itu, tapi Yesus sendiri tidak nempel dalam hidup kita, dia tidak menguasai hidup kita, sehingga jawaban kekhawatiran akan terus muncul. Yang ketiga, ya, yang ketiga, di ayat yang ke 30 berapa itu? Kembali kita ke Matius ya. Nah, kita kembali ke Matius. Matius pasal 6. Iya. Dapat Matius 6 ayat yang ke-33. Sudah? Yuk, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan Maaf. kebenarannya, Ya, terus maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34. Sebab itu janganlah Kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk ya. Arti kata di sini yang ketiga, jangan kita khawatir akan hari esok. Jangan kita khawatir apa yang akan kita lakukan esok hari, atau 2 hari, bahkan minggu depan, bulan depan, tahun depan. Yesus mengatakan kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Hari esok punya kesusahan sendiri. Nah, ketika Bapak Ibu sedang kasih dalam Tuhan, mikirnya sampai begitu jauh, maka Anda akan muncul kekhawatiran itu. Loh, kan kita punya cita-cita, Pak. Oh, betul. Kita harus sebagai orang beriman harus punya cita-cita. Kalau kita nggak punya cita-cita, oh parah. Makanya cita-cita atau impian harus kita lakukan. Tapi itu kita gapai sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi apa yang bisa kita kejar sekarang, hari ini aja kita kejar. Aduh, hari ini cuman ada makan nasi sama tempe. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan ada nasi sama tempe. Karena ada orang yang lebih susah makan daripada hidup kita. Bahkan mereka, saya lihat anak kecil bawa karung, ambil di tong-tong sampah, ngangkatin. Anak kita nggak sampai sebegitu. Kita juga nggak seperti itu. Oh, kita lebih bersyukur. Di sini, saudara. Makanya jika Anda berjalan, janganlah Anda nengok ke langit terus, ke sandung. Makanya tengoklah ke bawah. Siapa tahu di bawah itu ada yang lebih bagus lagi. Jadi kalau kita bisa melihat lebih bawah, ada orang lebih baik dari kita, mari kita bisa bersyukur. Jadi dikatakan jangan khawatir akan hari esok. Yang ketiga, nggak usah kita kelewat khawatir apa yang akan terjadi esok hari. Jadi pikirkanlah hari ini, nikmatilah hari ini, ya. Karena apa? Hari inilah berkat Tuhan. Hari inilah berkat Tuhan. Esok hari ada berkat Tuhan. Bahkan di Mazmur 7 katakan Tuhan memberkati pada orang yang dicintai pada saat dia tidur. Jadi berkat itu disediakan bagi anak-anak Tuhan. Esok tetap ada. Memang kita perlu punya cita-cita. Tetapi cita-cita itu jika tidak tercapai, kalau kita ngotot, kita akan kecewa. Sehingga kekhawatiran terjadi. Ya. Bahkan ibu-ibu sering saya menemukan anak-anak gadis sudah mulai umur 25, mulai was-was. Kok nggak kawin-kawin anak saya? Ya kan? Takut gitu. Sebenarnya nggak usah takut. Biarin, karena jodoh itu Tuhan kendaki. Tinggal kita yang nyari tipenya, modelnya kayak apa. Ketika Tuhan izinkan, ketemu, sudah, ambil gitu. Intinya cinta Tuhan, takut Tuhan, menerima kehidupan kita apa adanya. Itu saudara. Jadi kalau dia walaupun sama-sama seiman, tetapi kalau nggak takut Tuhan percuma gitu loh. Kristen KTP, iya, tapi hidupnya jauh daripada kebenaran. Nah ini, saudara, bapak ibu, khususnya orang tua, anak-anak gadis, ya, nggak perlu takut. Kalau laki-laki mah nggak masalah, umur 30, 35, yang mau nikah,
ya bebas. Gitu. Tapi perempuan mulai suka was-was, emaknya apapun ya. Tetapi di dalam hidup ini nggak usah kita mikirin yang begitu berat, ya. Nggak usah mikirin yang berat. Mikir yang enteng-enteng aja lah. Hari ini aku bisa makan, puji Tuhan. Hari ini aku bisa melihat anak-anakku sehat, puji Tuhan. Ya, hari ini anak saya masih belum cinta Tuhan, nggak apa-apa. Kita nikmati, kita doakan, kita nasihati sampai dia mengenal Yesus. Klaim firman Tuhan. Kisah 16:31. Jika engkau bertobat, engkau dan seisi rumahmu diselamatkan dan bertobatkan. Arti kata pertobatan terjadi dalam diri kita sendiri. Baik bertobat dalam segala hal. Makanya kekhawatiran pun juga perlu bertobat. Jangankan jemaat biasa, pendeta pun juga punya khawatir. Gitu. Apalagi saat ini ramai pendeta pada istirahat, tidak ada pelayanan, ya kan? Nggak keluar. Ya. Akhirnya apa? Mikir. Saya puji Tuhan, walaupun nggak keluar, puji Tuhan masih bisa makan. Kalau sudah nggak bisa makan, saya nggak tahu gimana caranya. Pasti saya percaya Tuhan akan buka jalan. Gitu. Ya, Tuhan sanggup menyingkapkan berkat-berkat dalam kehidupan kita. Jadi apabila jika hidup kita khawatir terus untuk besok, apalagi untuk masa depan, maka Allah akan mundur dari hidup Anda. Sebenarnya Allah nggak mundur, Anda sendiri yang membatasi Allah bekerja. Anda sendiri berarti bahwa Allah sudah tidak tolong saya, Yesus sudah nggak bekerja pada saya, maka kita akan kecewa. Amin. Mau kecewa atau mau diberkati? Berkati. Yang terakhir, yang keempat. Yang keempat yaitu kembali kepada 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Ya, sudah dapat, kita baca sama-sama. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Yang keempat, caranya supaya kita nggak khawatir mulai hari ini, percayakan Tuhan untuk memelihara hidup kita. Percayakan Tuhan untuk memelihara kehidupan kita. Jika kehidupan kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan itu yang punya kekayaan ini, yang punya langit dan bumi. Masa dia nggak akan mencukupi? Masa dia tidak akan menutupi segala keperluan-keperluan kita? Bahkan saat ini melihat ya barang-barang sudah mulai naik, bahkan gula pun susah. Ketika kemarin saya dengan istri ke Giant gitu, belanja cari gula tuh nggak ada. Yang biasanya gula tuh numpuk banyak, kagak ada gula. Iya. Apa mendekati lebaran atau karena masalah corona gitu loh. Ya kan? Diumpetin atau yang numpuk. Nah, ini kita nggak tahu. Kalau ini muncul kita dapat pasti mahal. Karena di mana-mana sudah sulit gula. Di warung pun juga sulit cari-cari gula. Ini contoh kecil saudara, gula. Telur pun juga saya lihat kemarin ketika saya lewat Depok. Telur 28.000 sekilo. Wow, 28.000 yang dari harga berapa? Semuanya naik. Ya kan? Biasanya harga 20. Iya, 21. Mahal sekali. Lah kok bisa mahal? Kenapa? Ya kita nggak tahu. Ayam nggak bertelur, Om. Ayam nggak bertelur lagi. Ayamnya nggak bertelur. Saya percaya ayamnya bertelur gitu loh. Ya kan? Ya ini propaganda permainan ekonomi gitu loh. Atau mendekati mau lebaran puasa sehingga mereka tahan lebih dahulu sehingga susah, kita nggak tahu. Atau karena masalah corona untuk mengirim barang ada penahanan di jalan, kita nggak tahu, saudara. Nah, ketika kita percayakan hidup kita kepada Tuhan bahwa Dia yang memelihara kita, sehingga apa? Kita untuk belajar. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara. Dia akan memelihara gitu. Jadi arti kata, apa yang menjadi beban Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan? Apa yang menjadi problem dalam Bapak Ibu Saudara? Yuk, Tuhan, ini loh Tuhan. Ini loh Tuhan. Ini loh Tuhan. Yuk coba serahkan.
Engkau yang sekolah, Tuhan stres gua Tuhan, nggak pernah belajar online, saat ini harus online gitu. Stres, yuk serahkan sama Tuhan, cari Tuhan gitu loh. Tuhan akan berkarya, dia akan bekerja. Engkau yang bekerja kayak Stefan ya, saya waktu pertama kali dia kerja di rumah, saya ketawa, dia ngopi, dia tidur, ngantuk gitu. Karena biasa di kantor gitu kan, biasa di kantor, dia bekerja, tiba-tiba masih kerja di rumah. Karena bilang santai, ada bantal, ada guling, gitu, ada kasur, rasanya nyaman gitu. Tapi nggak enak, memang. Apa yang bisa menjadi habit kita, yang sudah nikmat, tiba-tiba kita tertahan dengan satu hal, dengan keadaan. Keadaan ini terjadi bukan mau kita, dan juga bukan mau pemberian bahasa Indonesia. Tapi keadaan ini memang harus terjadi. Jadi terima. Semua dalam kehendak Tuhan, maka perlu serahkan, percayakan Tuhan untuk memelihara kita. Tuhan, ini aku anakmu Tuhan. Ya. Saudara kasih Tuhan, bahkan dalam Yohanes 1 ayat 12 itu katakan apa bunyinya begini nih. Yohanes 1 ayat 12. Ya. Tetapi semua orang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Jadi kita sudah dijadikan anak-anak Allah. Nah, kalau kita sudah dijadikan anak Allah, maka Tuhan akan memelihara kita. Ya, kita anak Allah kok. Ya, bahkan ada lagu Sekolah Minggu, aku anak raja, engkau anak raja. Terus? Kita semua anak. Iya, kita semua anak raja. Kalau kita anak raja, kira-kira apa menjadi keperluan kita, kebutuhan kita? Masa Tuhan diam? Nah itu, mari belajar menyerahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan. Ketika itu bisa kita lakukan, ya, kita akan menerima yang luar biasa. Tuhan akan tolong kita dengan sangat-sangat, sehingga bakal kekhawatiran lepas dari kehidupan kita. Ya, kekhawatiran itu dalam kehidupan manusia pasti ada, tetapi mari kita mau belajar pada hari ini. Kita buka ayat yang terakhir di dalam Filipi pasal 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Sudah? Filipi ayat 7. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Iya. Jadi artinya apa? Ketika 4 hal ini, yang pertama saudara, cara menghadapi kekhawatiran, kita sudah kenal dengan Tuhan kita. Jadi kenali Tuhan kita. Kita tempatkan Tuhan sebagai yang paling utama dalam kehidupan kita. Yang ketiga, jangan kita khawatir untuk esok hari. Dan yang keempat, percayakan Tuhan untuk memelihara hidup kita. Maka dia katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 4 hal ini jika kita lakukan, maka kita akan memperoleh yang namanya damai sejahtera, ya, baik di hati dan pikiran kita. Sehingga Tuhan akan terus melimpahkan berkat-berkat. Sehingga apa? Kita tidak sampai mengalami kekurangan, tidak sampai mengalami ketakutan, tidak sampai mengalami kekhawatiran di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi renungan pada hari ini, apakah sesuatu yang telah menggantikan Allah sebagai pusat kehidupan Anda? Apa? Jika masih ada yang menggantikan Allah atau yang terutama dalam hidup Anda yang menghambat Tuhan, itu buang mulai hari ini. Seperti handphone, hobi, nonton TV, yuk buang. Bukan handphonenya dibuang, bukan. Maksudnya utamakan terlebih dahulu Tuhan. Setelah itu baru. Engkau yang gila kerja, yuk kerjanya kita tinggalkan terlebih dahulu. Tuhan yang diutamakan. Ketika Tuhan yang paling utama, maka kita akan mendapatkan suatu hal yang baik. Bagaimana dengan hari esok atau lusa yang membuat kita khawatir? Jadi mulai hari ini percayakan masalah kehidupan kita kepada Tuhan. Dia akan bertindak dan melakukan segala sesuatunya sehingga kita nggak perlu khawatir lagi. Jadi dalam 1 Petrus kata, serahkanlah segala khawatirmu kepadaku, maka aku akan memelihara kamu.
Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, sehingga kita tetap di dalam pengharapan dan pertolongan kepada Tuhan. Dia akan menjawab. Jadi 4 cara untuk menangkal kekhawatiran dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian tadi lagi. Hatiku tenang. Saya minta Ibu Pendeta Tapita nanti yang berdoa untuk firman kita. ajaib di dalam hidup kami Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh luar biasa, yang senantiasa peduli akan kehidupan kami, yang tidak membiarkan kami Tuhan jatuh tergeletak. Kami bersyukur bahwa tangan Tuhan yang kuat yang akan menopang kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengatakan untuk kami tidak khawatir. Jangan khawatir di dalam hidup ini, dalam segala hal, dalam pergumulan, dalam kesesakan kami Tuhan. 4 hal yang Engkau inginkan di dalam hati kami, untuk boleh mengusir kekhawatiran itu di dalam hidup kami, yaitu untuk boleh mengenal Engkau Tuhan, mengenal siapa Allah kami yang sesungguhnya. Biarkan Tuhan pada siang hari ini kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh untuk boleh mengenal Allah kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan, sebagai pemelihara hidup kami, dengan cara Tuhan, yaitu membangun hubungan kami dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, yaitu mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga ketika kami mengutamakan Tuhan di dalam hidup kami, satu hal yang kami percayai, bahwa Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhan kami, yang akan membuka
berjalan dalam segala pergumulan kami, baik di tengah-tengah keluarga, dalam kehidupan anak-anak kami, dalam segala kekurangan, dalam segala sakit penyakit. Di sana Allah bekerja, akan menjawab setiap doa kami, memulihkan kami, mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk tidak khawatir dalam hidup ini, tetapi segala kekhawatiran kami mau bawa kepada Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan, karena satu hal yang kami percaya, bahwa Allah yang bertanggung jawab atas hidup kami, karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, apalagi hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau Tuhan pelihara, Engkau cukupkan hidup kami, Engkau yang akan memelihara hidup kami. Tuhan, biar hati kami tetap memandang kepada Tuhan, untuk boleh sungguh-sungguh Tuhan ada di dalam Engkau, menghidupi firman-Mu dalam hidup kami, dan untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Biarlah kami boleh melakukan bagian kami Tuhan, maka bagian-Mu Tuhan Engkau akan lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah firman-Mu termeterai di dalam hati kami Tuhan, dan tolong kami untuk kami boleh melakukannya. Mulai saat ini kami boleh belajar Tuhan untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, sehingga Tuhan Allah damai sejahtera itu akan melingkupi hati pikiran kami, sehingga segala kekhawatiran itu boleh lewat di dalam hidup kami. Kami mampu mematahkan kuasanya. Kami hidup dalam sukacita, dalam ketenangan Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu yang pada siang hari ini Tuhan, mereka melakukan ibadah dan mendengarkan firman-Mu. Biar firman itu boleh menjadi rema di dalam hidup mereka, dan mereka mampu untuk melakukannya karena Roh Kudus yang memberi kekuatan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikannya. Tambah-tambahkan urapan kuasa-Mu di dalam dia melayani dimanapun Tuhan, dalam penyampaian firman-Mu, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh terberkati melalui hidup dan pelayanannya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat firman-Mu pada siang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang memelihara dan memberkati hidup kami. Dan kami bersama-sama Tuhan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Tuhan berkati, saya persilakan kita duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan.